اهدنا الصراط المستقيم بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembelajaran kita di tajwid dasar. Kita terakhir pembelajaran kita pembahasan tentang huruf muqatta'ah, huruf-huruf yang ada di awal surah. Dan terakhir, dan kita akan masuk ke pembahasan yang berikutnya, yaitu tentang mengenal tanda waqaf. Mengenal tanda waqaf. Pembahasan tentang tanda waqaf ini adalah mengenal pendapat dari para ulama bagaimana pembahasan di mana kita memulai pembacaan dan di mana kita berakhir atau berhenti dalam satu bacaan. Dan permasalahan tanda waqaf ini juga ini berkaitan erat, berbeda antara cetakan Madinah dan juga cetakan Depak, ya. Cetakan Madinah dan cetakan Depak itu berbeda. Kalau kita sedang mempelajari tajwid metode Asy-Syafi'i, maka itu berbeda. Kita harus menggunakan Al-Qur'an cetakan Madinah. Ya, karena tanda waqafnya pun berbeda. Ya, kalau cetakan Indonesia itu Depak itu lebih banyak, ya, lebih banyak lagi tanda-tandanya. Kenapa? Cetakan Depak dengan cetakan Madinah. Cetakan Madinah itu yang kalau seandainya kita pergi umroh, nah itu kan sering kita diberikan oleh pemerintah hadiah, antum beli-beli di situ itu ada. Adapun cetakan Depak itu ya terbitan dari pemerintah kita. Ya, perbedaan secara fisik bentuknya itu terletak di basmalah awalnya. Itu mudahnya. Ya, pada lafaz jalalah Allah, basmalah, cetakan Depak itu ada tanda alif kecil. Allahu ada tanda alif. Adapun cetakan Madinah maka dia biasa. Dan kemudian contohnya alhamdulillahi rabbil alamin, ya. Cetakan Madinah selain fathah ada alif kecil. Seperti itu. Jadi standarisasi kalau kita menggunakan membaca Al-Quran, yang kita mau belajar di Saudi atau di Timur Tengah lainnya, maka standarisasinya adalah Al-Quran cetakan Madinah, dan lebih juga disebut namanya Al-Quran internasional. Al-Quran internasional. Nah,
Jadi kalau di cetakan Madinah, cetakan Depak itu ada alif kecil sebagai harokat fathah mat. Ya, sedangkan cetakan Madinah selain ada fathah ada alif kecil. Nah, kalau cetakan Depak langsung alif kecil saja. Nah, kemudian kasrohnya juga itu alif kecil di bawah huruf tersebut. Bihi, hi. Nah, itu ada alif kecil di bawah hi, ha. Sedangkan kalau cetakan Madinah ada ya kecil seperti huruf D, ya. Huruf dal terbalik, ya, seperti huruf dal terbalik. Iya. Dan kebanyakan cetakan Madinah itu seragam semua, seragam. Ya. Nah, kalau di cetakan Indonesia itu banyak beredar itu berbeda-beda, ya. Berbeda-beda maksudnya beragam itu urutan barisan ayatnya, urutan barisan ayatnya. Sedangkan cetakan Madinah ini insya Allah sama, insya Allah sama. Dan ini sudah beredar luas, ya, beredar luas. Tinggal tanya sama tukang jual, ya, beli Al-Quran cetakan Madinah. Walaupun dicetak di Indonesia itu mafhumnya mereka adalah cetakan Madinah, ya, cetakan Madinah. Karena sama letaknya, ya, sama letaknya, ayatnya, hurufnya, barisnya itu sama, sehingga memudahkan kita untuk menghafal. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian kita mempelajari tanda wakaf pada cetakan Madinah. Ya, ini di halaman 10, ya. Halaman 10. Yang pertama adalah mim. Ada mim kecil di atas. Namanya adalah waqaf lazim. Al-waqful lazim. Ya. Dia seseorang yang menemu huruf ini, maka dia wajib untuk berhenti. Ketemu huruf mim, ya, ketemu huruf mim kecil di atas, maka wajib untuk berhenti. Ya, ada mim kecilnya, ya, maka ini wajib untuk berhenti. Kemudian tanda yang kedua adalah al-waqful ula. Waqful ula, yaitu berhenti itu lebih utama. Tulisannya qala di atas, kecil. Ini berhenti lebih utama, lebih disukai. Ya, lebih disukai. Kemudian ada huruf jim. Ini al-waqful jaiz, boleh berhenti, ya, dan juga boleh untuk wasol. Apa wasol? Dilanjutkan bacaannya. Boleh waqaf dan boleh wasol, dilanjutkan, ya. Dan boleh memilih di antara kedua-duanya. Kita boleh memilih waqaf dan juga boleh memilih wasal. Makanya jaiz, boleh dia waqaf dan boleh juga untuk wasal. Ini seimbang, mau berhenti boleh, mau lanjut boleh.
Kalau qala itu lebih utama untuk berhenti, ya. Qala tadi ya, yang nomor kedua itu lebih utama untuk berhenti. Kemudian sola ini kata dari al-waslu ula, lebih utama untuk apa? Melanjutkan, dan boleh untuk waqaf, ya. Lebih utama apa? Dilanjutkan. Huruf shad dan la kecil itu lebih utama lanjut, tapi boleh berhenti. Beda dengan qala, ya kan? Qala itu lebih utama berhenti. Boleh nggak lanjut? Boleh, ya kan? Kalau jim boleh memilih di antara keduanya, boleh berhenti dan boleh lanjut. Kalau sholat lebih utama lanjut dan boleh berhenti. Iya, paham nih ya? Lanjut. Nah, kemudian la kecil, artinya al-waqfu mamnu', dilarang berhenti, dilarang untuk berhenti. Jadi kalau ada ketemu huruf la, ini mamnu', dilarang untuk berhenti. Dan ada catatan dari beliau, kecuali jika ia terdapat di akhir ayat, maka diperbolehkan untuk berhenti. Nah, jika dia lam ketemunya letaknya di akhir ayat, maka diboleh untuk berhenti. Nah, yang terakhir al-waqtu mu'anaqah. Nah, ini ada titik 3 yang dia letaknya di antara, ya, dalam satu ayat itu ada 2.3. Contohnya dalam surat Al-Baqarah ayat yang kedua, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Nah, kita tinggal memilih apakah di titik 3 yang pertama atau yang kedua. Tidak boleh kita tidak boleh kita wasol dua titik itu kita tinggalkan, dan tidak boleh kita berhenti di 2 titik itu juga. Titik pertama dan titik kedua itu kita berhenti dua-duanya, tidak bisa. Pilih salah satu titik yang 3 itu, apakah yang di pertama atau yang di kedua. Nah, ini permasalahan waqaf. Karena tentang masalah waqaf dan ibtida, ya, ini adalah permasalahan kaidah kita membaca Al-Quran. Dan ini kebanyakannya adalah para ulama-ulama. Yang pertama adalah mereka memahami tafsir makna di dalam Al-Quran. Maka tidak boleh sembarangan dari kita untuk berhenti dan memulai bacaan semau kita. Maka dibutuhkan dengan perhatian bagaimana memulainya, di ayat mana, di kalimat mana, dan bagaimana kita untuk berhentinya. Inilah makna dari tartil, yang dimana ditafsirkan dari para ulama-ulama tajwid, ulama-ulama qiraat, memaknai kalimat Allah Ta'ala berfirman dalam surah Muzammil ayat keempat, warattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Maka di sini para ulama mengutip pendapat dari Al-Imam Jazariyah, mengutip perkataan sahabat Ali radhiyallahu anhu, makna tartil ay tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Tartil itu adalah mengetahui tajwid.
tajwidul huruf. Nah, tajwidul huruf ini pembahasannya yaitu bagaimana kita mengucapkan huruf itu, makhrajnya di mana, sifatnya juga bagaimana, baik sifat hak dan sifat mustahak. Ini pembahasan tentang umuman dalam ilmu tajwid. Nah, jadi kalau selama ini kita masuk dalam kaidah yang pertama tadi, tajwidul huruf, ya kan? Adapun wa ma'rifatul wuquf, dan mengetahui bagaimana kita meletakkan atau berhenti, dan juga bagaimana kita memulai di dalam satu ayat. Ini ilmu yang kedua. Nah, jadi sebenarnya dua ilmu ini sebenarnya berbeda. Ilmu waqaf dan ilmu tajwid ini berbeda. Adapun tajwid itu bagaimana membahas bagaimana kita membaca huruf dan bagaimana kita memahami sifat baik hak dan mustahak. Ini ilmu tajwid pembahasannya. Adapun pembahasan tentang waqaf dan ibtida, di bagian tajwid hanya membahas tentang bagaimana nih huruf ini ketemu huruf ini, berhentinya bagaimana. Ini pembahasan ilmu tajwid saja. Tetapi kalau di ilmu sebenarnya waqaf ibtida, ini pembahasan tentang makna Al-Quran. Kita tidak boleh berhenti yang pada waktu itu maknanya janggal. Tidak bisa. Tidak boleh semua kita. Maka para ulama membuat tanda berhenti ini untuk memudahkan kita. Di sini ini berhenti. Di sini tidak boleh berhenti. Seperti itu. Maka hasannya kita mengikuti tanda-tanda yang sudah ada. Terus pertanyaannya, bagaimana Ustadz kalau seandainya kita tidak sanggup? Kita tidak sanggup, nafas kita pendek untuk membacanya seperti itu. Cara yang kedua adalah dengan cara talaki. Ya, cara dengan talaki. Kita baca di hadapan guru kita, kemudian kita dengarkan bagaimana beliau membaca, di mana kita boleh berhenti, di mana kita boleh memulai. Atau yang ketiga, kita cari ulama qiraat dan kita dengar bagaimana bacaannya. Ya, bagaimana bacaan beliau, di mana beliau berhenti dan di mana beliau memulai bacaan. Dan itu cara yang paling gampang, ya. Dan hasannya, ya, kita berhenti sesuai tanda ini, ya. Kemudian yang kedua adalah dengan cara talaki, dan itu cara yang terbaik. Maka guru kami pernah mengatakan, ya Ustadz, bagaimana murotal apa yang bagus buat kita untuk kita murojaah? Beliau menjawab, murattal terbaik adalah guru kita. Maka mafhum, dimaklumi kalau seorang murid itu bisa terbawa bacaan guru kita atau teman kita, karena kita satu majelis. Itu akan mempengaruhi bacaan kita. Maka disinilah tercela ada hal-hal yang mempelajari, memaksakan seseorang untuk belajar lagu, ya, memaksa seseorang untuk mempelajari lagu, membuat orang syaqqah, keberatan dalam mempelajarinya, membebani seseorang untuk mempelajari lagu tersebut, karena guru akan membawa tabiat kita untuk memperbagus bacaan kita. Seperti itu. Ya, jadi dengan kita belajar insyaallah ta'ala, lagu itu adalah penyempurna dan bukan tujuan. Lagu adalah mengindahkan bacaan kita dan bukan tujuan. Terbalik, yang sekarang lagu lebih diutamakan, tajwid ditinggalkan. Makanya ada orang yang mengatakan bacaannya tartil. Ini tartilnya bagaimana yang dimaksud? Tartilnya bagaimana dimaksud?
Sedangkan makna tartil yang dikatakan oleh Imam Jazari yang dikutip dari perkataan sahabat Ali radhiyallahu anhu, tartil tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Bagaimana orang dikatakan tartil bacaannya sedangkan hurufnya tidak pas? Bagaimana orang dikatakan tartil kalau dia sendiri tidak memahami kaidah-kaidah tajwidnya? Maka tidak tartil. Jauh dari makna tartil. Tartil mau mengetahui makhrajnya di mana, sifatnya dipenuhi, dan terpenuhilah waqaf dan ibtidanya. Itulah orang membaca secara tartil. Adapun tartil yang kebanyakan orang pahami sekarang adalah maknanya bacaannya pelan. Bacaannya pelan. Tidak terburu-buru. Hal ini bertentangan dengan pendapat para ulama, walaupun ada sebagian berpendapat seperti itu. Tapi ini sangat bertentangan. Karena kita lihat di sana ada pembacaan Imam As-Sudais, Syekh As-Sudais. Itu bacaan beliau tidak tartil kalau pendapat mereka. Kenapa? Bacaan beliau cepat. Jadi tartil yang makna sebenarnya, walaupun bacaan kita tahqiq pelan, tadwir sedang, hadr cepat, sebagaimana Syekh Sudais, tadwir sebagaimana yang dibaca Sudais dengan Dr. Aiman Suwaid, kemudian tadwir contohnya seperti Syekh Rasyid, kemudian kebanyakan para ulama ya, kebanyakan tadwir bacaannya. Adapun tahqiq ini paling pelan ya. Tahqiq yang paling pelan seperti contohnya Syekh Muhammad Ali, Syekh Mahmud Ali, kemudian Syekh Abdullah, kemudian Syekh Dr. Aiman. Ini tahqiq dan semua bacaannya itu tartil. Bacanya apa tartil? Tartil secara ritme tahqiq. Tartil bacaannya baik di ritme tadwir. Bacanya tartil baik dalam ritme hadr. Mau dia cepat, pelan, baca cepat, sedang, paling pelan, yang penting tetap tartil. Ini yang harus dipahami makna tartil. Yang kebanyakan orang memahami tartil adalah bacanya pelan. Walaupun di secara terjemahan bacalah Al-Quran itu secara pelan-pelan. Ya. Tapi ini kurang tepat. Maka lebih diterjemahkan adalah bacalah Quran itu secara tartil. Tartil memiliki makna sendiri. Ya, bacaan Al-Quran yaitu sesuai tajwidnya dan juga mengetahui bagaimana dia memulai dan bagaimana dia berhenti. Ini makna tartil. Ya, maka kaidah mengetahui membaca waqaf dan ibtida ini, maka ini ada ilmu yang wajib kita ketahui pula. Ya, ilmu yang wajib kita ketahui pula. Seseorang yang ingin bacaannya secara tajwid, walaupun bacaannya secara hadr cepat, itu tidak ada masalah. Bacaan cepat seperti Syekh Sudais, tidak masalah. Yang penting tetap tartil. Ya, kalau sudah hurufnya hilang, menyeret, sifatnya hilang, panjang pendeknya hilang, maka sudah tidak tartil. Tadwir sedang, silakan baca secara sedang, tapi tetap tartil. Tartil bagaimana? Tajwidnya jelas, hurufnya jelas, mengetahui panjang pendek, dengungnya tidak hilang, maka ini tetap bacaan tartil. Begitu juga dibaca tahqiq. Ya, dan ini yang perlu kita sampaikan karena kebanyakan dari kita tidak memahami makna tartil. Bacaan tartil. Ternyata yang dikatakan kita dengar, oh ini bacaan lagu.
lagunya dikatakan tartil. Bacaan tartil, lagunya ternyata telah disepakati ini. Wah, ini pemaksaan. Berarti kalau seandainya begitu, Al-Imam Syekh Sudais tidak tartil dong. Kalau berbeda dengan lagu dengan mereka. Berarti Dr. Ayman Swaid tidak tartil dong bacanya. Kalau maknai tartil adalah bacaan lagu. Ini makanya Masya Allah ya, subhanallah, ini pemaknaan tartil yang sangat jauh sekali dengan makna sebenarnya. Ini ya, Allahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan tentang permasalahan tanda-tanda wakaf? Sebelum kita praktek membaca Al-Quran, bahwa Al-Quran ya kan, kalau gak ada tanda apapun, nafas kita tidak sampai, kadang orang berhenti. Seperti apa? Ya, itu yang makanya tadi saya bilang, kalau kita tidak tahu, maka kita dengarkan bacaan ulama. Paling mudahnya seperti itu. Kalau seandainya kita tidak punya guru yang tepat kita mendatangi belajar, menanyakan, kita dengarkan yang saya rekomendasikan contoh Dr. Ayman Swaid. Untuk dengar itu ada di aplikasi di Android ya. Itu cari install Al-Quran Android, cari murotal beliau. Itu mudah insyaallah, karena beliau bacaannya tuh pendek sekali, tidak panjang-panjang. Insyaallah kita sebagai orang tua bisa ngikutin. Beda kayak Masya Rasid itu agak berat karena panjang, beliau baca satu ayat panjang sekali. Kalau Dr. Ayman Swaid itu lebih mudah. Ada sebenarnya buku Ibtida, Wakaf dan Ibtida, ada bukunya. Ya, cuma itu butuh dipelajari untuk mau mengetahuinya. Kadang-kadang ada sebagian orang juga belum paham cara penggunaannya. Ada bukunya. Ya, kalau kami ada waktu kami di pondok, kami dapat bukunya itu. Ada, kalau nanti insyaallah, kalau minat nanti insyaallah ada di rumah. Fotokopi silahkan. Baik, tanda wakaf ini kalau yang di surah Al-Qiyamah ayat 27 itu termasuk tanda wakaf atau tidak? Al-Qiyamah, ya. Ayat ke 27. Iya. Sakkah? Iya, sebenarnya termasuk, cuma tidak dimasukkan beliau di sini ya. Termasuk tanda sakta, berhenti sejenak, termasuk tanda wakaf. Iya, tanpa menarik nafas, berhenti tanpa ditarik nafas. Sudah ya? Kita praktek ya. Adalah Quran. Kalau cetakan Madinah itu di halaman 575. Surah Al-Muzammil. Di 575. Nah, itu
cetakan itu ketahuan banget tuh, cetakan Indonesia itu. Ya, yang sampai pegang itu cetakan Indonesia itu. Dapat ya? Di ayat yang ke-20. Satu ayat aja. Halaman 575. Surah Muzammil. Al-Juz Al-Thamin wa Ishrun At-Tasi' wa Ishrun halaman ayat ke juz 29. Juz 29. Satu ayat aja kita bahas. Sudah dapat ya? Sudah ya? Sudah? Ya. 29. Itu kayaknya cetakan Indonesia juga ya? Cetakan Indonesia juga ya? Sepertinya. Jul. Surah Muzammil. Juz 29. Sebelum surah Mudaththir, setelah surah Al-Jin. Iya, sudah ya. Inna rabbaka ya'lamu. Dapat ya? Terakhir dari surah Muzammil. Ayat yang ke-20. Dah ya? Ya, kita baca sama-sama. Ikutin setelah saya ta'awudnya, kemudian basmalahnya, baru nanti saya contohkan ayat yang pertama, bagian yang pertama, baris yang pertama. Ikutin setelah saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Panjang ya matnya, jangan sampai itu huruf mat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthanil layli wa nisfahu wa thuluthah. Nah, itu mesti saya contoh. Dia boleh kita berhenti di situ. Ini berdasarkan pembelajaran saya. Wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatum minal ladzina ma'ak.
Ya, boleh berhenti dan boleh wasal. Tidak ada yang lebih utama. Boleh berhenti, boleh wasal. Ya, coba silakan lanjut. Haji bisa? Lanjut ayat berikutnya. Haji. Wallahu yuqaddirul laila wan nahar. Bisa? Kalau beda cetakannya tuh nanti tanda wakafnya pasti beda. Ya kan? Itu cetakan Madinah, cetakan Indonesia kayak. Wakafnya pasti beda nanti. Nah, tanda-tanda berhentinya pasti beda. Beda ya? Itu apa? Lam. Nah, ya. Makanya saya bilang lebih utamakan cetakan Madinah karena kita sudah mempelajari buku tajwid cetakan Madinah. Kalau untuk mau belajar cetakan Indonesia, ilmu tajwidnya juga karya yang sesuai dengan apa Indonesia juga. Nah, kalau metode Syafi'i ini menujunya ke cetakan Madinah, begitu. Wallahu yuqaddirul laila wan nahar. Yang itu. Bisa? Belum? Belum siap? Ayo silakan. Pian? Ya. Iya, makanya sebenarnya kalau belajar ngaji Al-Quran itu khusus. Bagus Al-Quran itu minimal sebesar ini minimal nih. Kalau itu yang kecil-kecil seperti itu untuk antum jalan, safar, saat murojaah tinggal buka. Tapi kalau untuk menghafal, untuk mana itu kurang pas. Nah, pasnya itu seperti ini, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, pas untuk menghafal, ya. Ayo, Juli aja tuh, Anjul. Wallahu yuqaddirul laila wan nahar. Silakan. Wallahu yuqaddirul laila wan nahar. Iya. Itu berhenti ya? Coba lanjut, Jul. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alima an lam tuhsuhu fataba 'alaikum faqra'u ma yatassara minal Qur'an. Coba seandainya wasol. Alaikum. Iya, alima dari alima. Wasol, jangan waqaf. Alima an lam tuhsuhu fataba 'alaikum faqra'u ma Faqra'u ma faqra'u. Iya. Alima an lam tuhsuhu fataba 'alaikum faqra'u ma yatassara minal Qur'an. Ma tayassara minal Qur'an. Ma tayassara minal Qur'an. Iya, cukup. Yakfi. Lanjut. Sampai Mas. Tidak ada wakafnya. Boleh berhenti di fil ardi dan dilanjutkan wa akharuna yatribuna fil ardi.
Nah, fil ardi boleh berhenti di situ dan melanjutkannya ibtida'nya wa akharuna yadribun. Nah, ardi boleh berhenti di situ dan ibtida'nya memulainya wa akharuna yadribuna. Ya. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغوا وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. Iya. Tinggal itu aima'an ikhfanya ya. Aima'an. Makanya kalau dicetakan Madinah itu nunnya tidak ada tandanya, tidak ada tanda sukunnya. Berarti dengung. Kalau ada tanda sukunnya berarti idhar, jelas. Nah, itu yang kelebihan cetakan Madinah. Kita bukan masalah ya, melemahkan cetakan Madinah, tidak, ini lebih kepada kenikmatan kita dalam belajar aja. Lanjut. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Faqra'u ma tayassara minhu. Ya. Faqra'u ma tayassara Minhu. Ha-nya jangan dihilangkan. Min. Faqra'u ma tayassara minhu. Iya, lanjut. Silakan, apa lagi? Fa wa aqimus salata wa atuz zakata wa aqridullaha qardan hasana. Sampai situ. Ya, wa aqimus salata wa ya. Salata bukan salawata tapi salata. Kalau tadi salawata kan itu cetakan Madinah ya. Nah, begitu cetakan Madinah seperti itu. Qardan hasana. Ya. Zullaha qardan hasana. Wa aqimus salata. Sana. Ya, lanjut dulu, silakan. Wa ma tuqaddimu li anfusikum Min khairin. wa ma tuqaddimu li anfusikum min Khairin tajiduhu indallah. wa ma tuqaddimu li anfusikum min wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Iya.
تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. Iya. Ya, lanjut. Ya, wastaghfirullah ya, stop. Coba lanjut, diwasalkan wastaghfirullah wallaha innallaha ghafurur rahim. Baik. Alhamdulillah ya, ini kita langsung praktek ya. Jadi bukan hanya tahu dan juga hanya mengetahui hukum-hukumnya, tapi juga bagaimana mempraktekannya langsung. Ya, nanti ada huruf-huruf yang lain ya untuk bagaimana cara wakaf dan ibtidanya. Ya. Nanti insyaallah taala sambil berjalan kita mempelajari langsung di ayat Al-Qur'an, mengaplikasikannya. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Ini kan tanda-tanda hati yang boleh utama lanjut, lebih utama berhenti dan boleh lanjut dan boleh berhenti. Kalau semuanya yang saya dapat pada akhir ayat, akhir ayat harus berhenti semua. Iya. Kalau seandainya dapat di akhirat, ya dia wajib berhenti. Utama lanjut. Iya. Makasih. Iya. Makanya dikatakan tadi itu kan huruf lam, la itu tidak boleh berhenti. Tapi jika dia letaknya di akhir ayat, maka diberhentikan. Ya, maka diberhentikan. Ya. Yang tadi misalkan di tanda wakaf lam ini, misalkan pas kita habis nafas itu juga nggak boleh berhenti kan? Jika kita tidak sanggup betul di situ pun boleh. Memang betul-betul kita nafas kita tidak sanggup, boleh. Nah, tinggal kita cara memulainya nanti lagi, itu harus kita mengetahui caranya. Bagaimana caranya itu tidak ada kaidah khusus. Kira-kira berapa ayat gini, tidak. Tetapi itu emang dengan cara talaki atau antum mendengarkan bacaan dari para ulama. Ya, makanya saya bilang, saya rekomendasikan Dr. Aiman Soid. Itu mudah sekali insyaallah. Antum akan merasakan beliau memotong-motong ayat itu mudah bagi kita. Bagi kita untuk pemula itu mudah. Insyaallah taala. Allahu a'lam bishawab. Makna atau hakikat berhenti itu ambil nafas atau sudah berhenti atau nggak boleh ambil nafas atau seperti apa? Contohnya kayak ini tadi kan wanisfahu wa sulusah atau wanisfahu wa sulusahu atau fi'ah. Tapi kita ambil nafas, tapi kelihatannya nggak berhenti. Hakikatnya berhenti itu seperti apa? Jadi wakaf dan ibtida atau berhenti dimaksud di situ adalah itu kesempatan kita untuk mengambil napas. Kita berhenti. Wa nisfahu wa thulutsah. Itu berhenti napas, habis napas kita kan? Boleh kita berhenti situ. Baru kita ambil napas dan membaca. Kecuali sin, saktah. Berhenti tanpa mengambil napas. Ada tulisannya sin, atau kalau cetakan Indonesia saktah tulisannya. Ya, sin atau tulisannya saktah. Itu baru boleh kita diperintahkan berhenti, tapi tidak boleh mengambil napas.
Ya, itu tidak boleh kita anukan. Nanti kita ketemu nanti di juz 30 ada dapat. Ya, nanti insyaallah taala kita praktekkan pelan-pelan. Semoga Allah mudahkan kita untuk menyelesaikannya, ya, dan juga mempraktekkannya di dalam Al-Quran, dan semoga juga kita bisa membaca, tinggal memilih ya, apakah dari nanti juz 1 atau langsung di juz 30 bagi yang mau menghafalnya, atau juz 29, ya, kita serahkan sempantian. Baik, kita akan cukupkan dulu pada hari ini insyaallah taala. Semoga yang kita sampaikan hari ini bermanfaat. Kita majelis kita subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.